Kontak tembak pecah di perbatasan Gaza. Pasukan IDF dan tentara bayaran Israel tewas berserakan di tangan TNI. Selama pengajaran kita telah terlibat dalam beberapa kali kontak senjata dengan kelompok separatis. Dari data yang kita dapatkan bahwa kelompok separatis yang tewas dalam kontak senjata dengan prajurit gabungan TNI Polri adalah sejumlah 3 orang. Ini juga membantah adanya korban-korban dari kelompok separatis yang telah tewas itu terjadi karena adanya kontak tembak. Jelas-jelas mereka melakukan tembakan. Ketegangan di perbatasan Gaza kembali meningkat setelah terjadi kontak tembak besar-besaran yang melibatkan pasukan Israel dan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Insiden yang berlangsung pada malam hari tersebut mengungkapkan bagaimana pasukan Israel, baik dari Angkatan Darat Israel, IDF, maupun tentara bayaran yang disewa oleh negara tersebut, terperangkap dalam serangan mematikan yang dilakukan oleh pasukan TNI. Kontak tembak pecah sekitar pukul 22 waktu setempat, ketika sebuah konvoi militer Israel yang terdiri dari pasukan IDF dan tentara bayaran melewati zona yang baru saja diperebutkan. Pasukan TNI yang sejak beberapa hari sebelumnya telah melakukan pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan telah menyusun rencana untuk menggempur posisi musuh. Menurut laporan dari juru bicara militer TNI, Letnan Kolonel Rudi Hartanto, operasi ini adalah bagian dari misi untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia di luar negeri. Kami tidak akan pernah mundur dalam menjaga kehormatan dan integritas negara. Kami terlibat dalam operasi yang sah untuk memastikan keadilan di Gaza, tegasnya. Pertempuran berlangsung sengit di malam hari. Pasukan IDF yang terbiasa menghadapi perlawanan dari pejuang Palestina kali ini harus berhadapan dengan pasukan yang jauh lebih terorganisir dan dilatih oleh tentara profesional Indonesia. Tentara bayaran yang disewa oleh Israel untuk mendukung operasi ini pun tampak kewalahan dan tidak dapat bertahan lama. Pasukan TNI berhasil melancarkan serangan mendalam menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan medan yang berat dan gelapnya malam untuk menghindari serangan udara musuh. Dengan dukungan pasukan artileri dan kendaraan tempur ringan, TNI dapat mengepung posisi pasukan musuh yang terjebak di jalur sempit. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pasukan IDF dan tentara bayaran yang sebagian besar terdiri dari personel non-Israel dilaporkan tewas atau terluka parah. Korban dari pihak Israel tercatat lebih dari 100 orang tewas, sementara beberapa lainnya berhasil ditawan. Saat ini, situasi di perbatasan Gaza masih belum stabil. Pasukan TNI melanjutkan pemantauan ketat atas pergerakan pasukan Israel, dengan unit-unit pengintai yang aktif mencari jejak pasukan musuh yang mungkin bersembunyi di daerah sekitar. Di sisi lain, Israel berjanji untuk melakukan aksi balasan terhadap pasukan TNI yang telah menyerang mereka, meskipun belum ada laporan lebih lanjut mengenai rencana balasan tersebut. TNI, yang dikenal memiliki kemampuan tempur yang mumpuni, kini berada dalam sorotan internasional setelah berhasil menghadapi pasukan IDF yang dilengkapi dengan teknologi dan persenjataan canggih. Meskipun demikian, pihak TNI tetap mengutamakan pendekatan diplomatik dan membuka saluran komunikasi dengan negara-negara besar untuk meredakan ketegangan yang ada. Insiden kontak tembak ini menjadi bukti betapa sengitnya konflik yang terjadi di wilayah Gaza dan bagaimana pasukan Indonesia yang terlibat dalam misi yang belum pernah terjadi sebelumnya mampu memberikan dampak besar. Meskipun pertempuran kali ini telah menewaskan ratusan pasukan Israel, dampaknya terhadap geopolitik global akan terus berlanjut, dan dunia akan terus memantau perkembangan yang terjadi di perbatasan Gaza. Seiring waktu, kita hanya bisa berharap agar jalan menuju perdamaian dapat tercapai, meski kenyataannya sangat sulit di tengah tensi yang terus meningkat. Menurut sumber di lapangan, pasukan TNI menggunakan taktik yang sangat terorganisir, memanfaatkan medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan lapis baja Israel. Pasukan TNI juga menggunakan jaringan pengintai yang sangat efektif untuk mengidentifikasi posisi musuh dan merencanakan serangan secara akurat. Serangan yang cepat dan penuh kejutan ini mengakibatkan banyak korban dari pihak Israel. Dalam beberapa jam, lebih dari 100 tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka parah. Sejumlah tentara bayaran yang bergabung dengan pasukan Israel juga menjadi korban dalam pertempuran ini. TNI dengan kekuatan dan taktik yang solid berhasil menewaskan atau menawan hampir seluruh anggota konvoi musuh.
Tentara bayaran yang bekerja untuk Israel, yang terdiri dari berbagai negara, tampak tidak siap menghadapi serangan mendalam yang begitu terencana. Banyak di antara mereka yang tewas di lokasi pertempuran, sementara yang selamat ditawan oleh pasukan Indonesia. Pasca pertempuran tersebut, meskipun pasukan TNI berhasil mengalahkan musuh dalam pertempuran, situasi di perbatasan Gaza tetap tegang. Pasukan TNI terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pertahanan mereka, dan melakukan patroli rutin di sepanjang perbatasan. Sementara itu, Israel mengerahkan lebih banyak pasukan untuk merespons serangan ini. Selain itu, pasukan Israel dilaporkan sedang bersiap-siap untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan TNI dan infrastruktur yang diduga mendukung mereka di Gaza. Hingga saat ini, masih belum ada laporan pasti mengenai kapan dan di mana serangan balasan tersebut akan dilakukan. Banyak pengamat internasional yang menganggap pertempuran ini sebagai titik balik dalam konflik Gaza. Keberhasilan TNI dalam menghadapi pasukan Israel yang secara teknis lebih maju dalam hal peralatan dan persenjataan telah mengejutkan banyak pihak. Ini menjadi bukti bahwa meskipun Israel adalah kekuatan besar di kawasan, pasukan dari negara-negara non-baratan pun mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Meskipun pasukan TNI telah berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran ini, kenyataan yang dihadapi adalah bahwa perdamaian di Gaza dan kawasan Timur Tengah masih sangat jauh dari kata tercapai. Dengan meningkatnya ketegangan dan intervensi dari negara-negara besar, jalan menuju perdamaian tampaknya semakin sulit. Namun pertempuran di perbatasan Gaza ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya akan bergantung pada kekuatan militer besar, tetapi juga pada keterampilan, taktik, dan dukungan internasional yang lebih luas. Kini, dunia akan terus memantau peristiwa selanjutnya dengan harapan bahwa suatu saat, meski sangat sulit, perdamaian dapat tercapai di tanah yang telah lama dilanda penderitaan ini. Namun, beberapa negara di luar Palestina mulai meningkatkan peran mereka dalam konflik ini. Salah satu negara yang terlihat semakin aktif terlibat adalah Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama mendukung perjuangan Palestina dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan pelatihan militer, serta mengirimkan pasukan untuk membantu keamanan di kawasan tersebut. Indonesia, dengan kemampuan militer yang terlatih, telah berperan dalam menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah, meskipun peran mereka seringkali kurang mendapat perhatian media internasional. Sumber dari pihak militer Indonesia mengungkapkan bahwa strategi mereka adalah melakukan serangan mendalam dengan memanfaatkan medan yang tidak dapat diakses oleh kendaraan lapis baja Israel. Kami menggunakan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan musuh. Ini adalah taktik gerilya yang kami kuasai dengan sangat baik, ujar Letnan Kolonel Rudi Hartanto, juru bicara militer TNI. Pasukan IDF yang sebelumnya dikenal memiliki teknologi dan peralatan tempur canggih, kini terperangkap dalam jebakan yang dibuat oleh pasukan TNI. Selain serangan dari darat, TNI juga menggunakan helikopter tempur untuk memberikan dukungan udara, melancarkan serangan terhadap sisa-sisa pasukan Israel yang berusaha bertahan.